Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak ibu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Khusus untuk kalian kelas 9 harus lebih baik dari sebelumnya. Ya, jangan bosan-bosannya juga untuk selalu belajar dan tetap di rumah aja di saat pandemi seperti ini. Nah, kalian juga harus mempersiapkan untuk ujian-ujian yang memang akan dilaksanakan untuk kalian kelas 9. Nah, disimak ya. Kali ini Ibu akan membahas ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang bentuk dan kedaulatan negara. Nah, ini yang pertama ada ketentuan bentuk dan kedaulatan negara dalam pembukaan dan pasal. Nah, bentuk negara tertuang dalam pembukaan undang-undang pada alinea keempat. Nah, bentuk dan kedaulatan negara tertuang pada pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, dan pasal 1 ayat 3. Kemudian di sini pasal 1 ayat 1 membahas negara kesatuan berbentuk republik. Kemudian pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kesimpulannya bentuk negara Indonesia adalah bentuknya republik, sedangkan kedaulatannya adalah kedaulatan rakyat dalam kerangka hukum. Nah, di sini ada alasan kedaulatan rakyat dilaksanakan sebagai kerangka hukum, yaitu apa alasannya? Yang pertama, kepastian hukum agar dapat merencanakan kehidupan dan masa depan yang jelas. Yang kedua, perlakuan yang sama atau hukum menjadikan warga negara diperlakukan menurut tolak ukur objektif dan sama. Kemudian yang ketiga ada legitimasi demokrasi atau kekuasaan digunakan berdasarkan persetujuan warga negara dan berada di pengawasan mereka. Kemudian yang keempat ada tuntutan akal budi, yaitu masyarakat harus ditata secara masuk akal menggunakan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Nah, pelaksanaannya apa? Ada lembaga legislatif, lembaga yang melaksanakan melalui kebijakan yang pro rakyat. Anggota DPR dipilih oleh rakyat, dipilih melalui pemilu. Mungkin kalian yang sudah 17 tahun akan merasakan pemilu, ya, memilih anggota DPR, presiden, wakil. Nah, masa baktinya itu untuk DPR itu 5 tahun, sama ya dengan presiden dan wakilnya. Mempunyai kewajiban membina dan memperhatikan kehidupan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada lembaga eksekutif, lembaga memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, serta mempertahankan tata tertib. Nah, lembaga eksekutif menjalankan kedaulatan rakyat. Contohnya apa lembaga eksekutif? Yaitu presiden dan wakilnya dipilih melalui pemilu yang masa jabatannya 5 tahun, sama ya dengan legislatif, yaitu DPR 5 tahun juga. Kemudian selanjutnya ada lembaga yudikatif, lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat dengan menyelenggarakan pengadilan, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan, contohnya MK dan KY. MK itu Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial yang memegang kekuasaan kehakiman. Kemudian yang keempat, lembaga eksaminatif, melaksanakan kedaulatan rakyat dengan mengawal tata kelola keuangan negara sehingga bebas dari penyelewengan. Contohnya lembaga eksaminatif itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga eksaminatif untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan. Kemudian ada lembaga independen, yaitu lembaga negara dibentuk pemerintah pusat tetapi bekerja secara independen. Nah, lembaga independen itu contohnya KPU yang menyelenggarakan pemilu bersifat nasional. Kemudian ada implementasi dari kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Yang pertama itu implementasi melalui demokrasi Pancasila. Nah, Indonesia kan menganut demokrasi Pancasila di mana kekuasaan itu berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat tertuang pada 1 Pancasila yaitu sila keempat.
Kemudian pembukaan Undang-Undang alinea keempat. 3 yaitu Undang-Undang Dasar Negara pasal 1 ayat 1 dan 2, ayat 1 dan ayat 2. Nah, kemudian yang keempat, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi bisa dilihat demokrasi Pancasila itu ada 4 poin dari Pancasila, dari pembukaan, dari pasal, dan dari pokok pikiran. Kemudian ada yang kedua, implementasinya itu pelaksanaan pemilu. Nah, pemilu dari tahun ke tahun pasti ada bedanya. Nah, pilu pertama diselenggarakan pada era Soekarno, yaitu memilih DPR. Kemudian pemilu kedua tahun 1971 sampai 1977 era Soeharto, pemerintahan Orde Baru, yaitu pemilihan DPR tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudian pemilu ketiga tahun 1999 terdapat 48 parpol yang mengikuti menggunakan sistem proporsional dan asas Luber-Jurdil. Nah, kemudian yang keempat yaitu presiden dipilih langsung. Kemudian pemilu legislatif pemilih DPD, DPRD, dan DPRD. Jadi ada pemilihan presiden dan ada pemilihan legislatif. Kemudian yang kelima, memilih DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Terdapat 10 partai politik. Kemudian yang pemilu ke-6 2014 dilaksanakan 2 kali, yaitu memilih presiden dan wakilnya. Yang pertama. Kemudian kedua memilih DPD dan DPRD dan DPRD. Kalau tadi kan serentak. Nah, kalau yang 2014 itu terpisah dilaksanakan 2 kali. Nah, terdapat 10 partai politik. Kemudian pemilu yang ke-7 yaitu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak seperti pemilu 2019, memilih DPR, DPD, dan DPRD. Nah, selanjutnya implementasinya itu kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak konstitusional atau perlindungan hukum terkait media dan bahan yang dipublikasikan secara mencetak dan menerbitkan surat kabar. Jadi pers itu sebenarnya media massa. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan kualitas demokrasi dengan menyampaikan beragam informasi secara mendukung warga negara berperan dalam demokrasi. Nah, sebenarnya kebebasan pers itu ada hubungannya dengan demokrasi ya, kebebasan pers. Nah, kalau demokrasi itu kan dari rakyat. Nah, sedangkan pers itu kan adalah media. Jadi sebenarnya pers itu adalah penghubungan antara masyarakat dan pemerintah. Media adalah penghubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal komunikasi. Kemudian ada kebebasan berpendapat implementasinya. Nah, ada yaitu diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, rakyat dapat mengemukakan secara bebas terhadap pemerintah. Nah, berpendapat dilaksanakan secara tanggung jawab. Kalian boleh berpendapat, tapi asal bertanggung jawab dan benar. Untuk selanjutnya yaitu musyawarah mencapai mufakat. Nah, musyawarah itu bagian dari demokrasi dalam sila keempat. Nah, sila keempat adalah musyawaratan keadilan ya. Mufakat memiliki banyak kelebihan, salah satunya meminimalisir resiko perpecahan. Jadi musyawarah itu sebenarnya banyak manfaatnya, tapi salah satunya Ibu sebutkan yaitu untuk mengurangi resiko perpecahan. Jadi kan kalian menyatukan dari berbagai isi kepala ya kan, dari pendapat A, B, C. Nah, musyawarah ini kan mau tidak mau kalian harus mensatukan pendapat dari A sampai terakhir seperti itu. Nah, tugas untuk kelas 9 yaitu uji kompetensi 2 halaman 87 PG 1 sampai 10 dan uji kompetensi 3 halaman 94 PG 1 sampai 10. Jadi tugasnya ada 2, yaitu PG 1 sampai 10, yang satunya sama PG 1 sampai 10. Jadi jumlahnya 20. Di foto kirim by WA Ibu. Ibu tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.